Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa orang ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus selalu menjadi angin segar bagi orang-orang yang menderita.
Salah satunya, seseorang yang mengalami kelumpuhan. Orang ini begitu mendambakan kesembuhan, tetapi ia dalam kondisi tidak berdaya. Ia memiliki banyak keterbatasan, sehingga untuk sampai kepada Yesus, ia sungguh membutuhkan bantuan dari orang lain yang disebut sesama. Namun, sesama ternyata tidak selalu seindah kedengarannya. Ada sesama yang penuh perhatian, peduli pada orang lain yang membutuhkan. Tetapi ada lebih banyak lagi sesama yang bersikap masa bodoh terhadap penderitaan yang terjadi di sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, si lumpuh dalam kisah ini mengalami hal yang sama. Di satu sisi, sejumlah orang menolong dia dengan penuh semangat, mengantarnya ke hadapan Yesus dengan segala cara yang tidak masuk akal sekalipun. Tapi di sisi lain, banyak orang yang menghalangi perjuangannya untuk memperoleh keselamatan. Kerumunan orang di sekeliling Yesus adalah penghalang yang pertama. Mereka menutup akses jalan baginya untuk sampai kepada Yesus. Apakah mereka tidak melihat orang lumpuh itu? Mungkin waktu itu yang mereka pentingkan adalah posisi strategis agar bisa melihat dan mendengarkan Yesus. Untuk itu, mereka berdesak-desakan, tidak peduli bahwa di situ ada orang lumpuh yang membutuhkan kesembuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ahli-ahli Taurat sama saja. Mereka adalah sesama yang menghalangi perjuangan si orang lumpuh. Orang-orang saleh ini bahkan tidak peduli apakah ia sembuh atau tidak. Yang penting bagi mereka, Yesus telah melanggar aturan dan ajaran agama. Lalu nasib si lumpuh itu bukan urusan mereka. Pesan kisah ini bagi kita adalah: janganlah menjadi sesama yang mencelakakan orang lain. Sebaliknya, jadilah sesama yang memberikan pertolongan dengan penuh semangat, pantang menyerah, melakukan segala cara agar orang lain dapat bertemu dengan Yesus. Iman dan perjuangan kita akan turut andil dalam keselamatan orang lain. Iman kita dapat menghadirkan keselamatan bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita punya tradisi yang sangat indah, yaitu mendoakan orang-orang yang sakit. Kita percaya bahwa doa-doa yang kita panjatkan mempunyai efek untuk mereka yang kita doakan. Kita juga percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Meskipun kita tidak mengenal orang yang kita doakan, maka janganlah pernah merasa rugi untuk mengingat orang lain dalam doa-doa kita. Doa yang singkat, yang tidak bertele-tele, tidak diketahui banyak orang, dan hanya diketahui oleh Tuhan. Itu sudah cukup. Niscaya terjadilah ketika Yesus melihat iman mereka,
berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan, semoga sabdamu memberi kami kekuatan untuk menolong sesama. Semoga melalui doa, hidup dan karya kami, kendati sederhana, orang lain dapat berjumpa denganmu, serta mengalami damai sejahtera. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.